Pengharapan yang tidak mengecewakan. Ayat emas, Roma 5 ayat 3-5. Pernahkah Anda berada di titik terendah hidup? Ketika beban begitu berat, air mata tak terbendung, dan semua terasa gelap? Namun di tengah itu ada suara lembut di hati yang berkata, "Tetaplah berharap." Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita dikuatkan setiap hari oleh firman Tuhan. Pratinjau isi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kesengsaraan, ketekunan, dan pengharapan saling berkaitan. Dan bagaimana kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus menjadikan pengharapan kita kokoh. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Judul dan ayat emas. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Isi utama. Saudara, ayat ini seperti sebuah rantai emas rohani yang saling mengait. Dimulai dari kesengsaraan, lalu menuju ketekunan, kemudian tahan uji, dan akhirnya pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dunia, banyak orang beranggapan bahwa penderitaan hanyalah sesuatu yang harus dihindari. Tetapi firman Tuhan mengajarkan perspektif yang berbeda. Bagi orang percaya, penderitaan bisa menjadi tempat pelatihan iman yang menghasilkan kemuliaan rohani. 1. Kesengsaraan, pintu awal pertumbuhan rohani. Kata kesengsaraan di sini bukan sekadar masalah kecil. Paulus menulis ini dalam konteks penderitaan berat yang dialami orang Kristen mula-mula. Penganiayaan, penolakan, bahkan ancaman nyawa. Kesengsaraan seringkali mengguncang fondasi kenyamanan kita. Tapi justru di saat itulah kita diundang untuk berpegang erat kepada Tuhan Yesus. Sama seperti akar pohon yang makin dalam saat musim kering, iman kita bisa bertumbuh paling kuat di musim sulit. Ilustrasinya seperti proses pembuatan emas. Emas murni hanya bisa diperoleh setelah melewati api yang panas. Tanpa proses pembakaran itu, kotoran dan campuran lain tidak akan terpisah. Begitu pula hidup kita, kesengsaraan seringkali menjadi api yang memurnikan. 2. Ketekunan, iman yang tidak mudah menyerah. Dari kesengsaraan, lahirlah ketekunan. Ketekunan berarti bertahan di bawah tekanan, tanpa lari atau menyerah. Bayangkan seorang pelari maraton. Ia tidak hanya mengandalkan semangat awal, tapi harus melatih tubuhnya untuk terus berlari meski otot mulai pegal. Demikian pula dalam iman. Ketekunan dibangun lewat konsistensi kita untuk tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap setia meski doa belum dijawab. Tuhan sering membentuk ketekunan kita bukan dengan memberi jalan pintas, melainkan dengan mengizinkan kita berjalan melalui lembah dan mendaki gunung rohani. Ketika kita tetap berjalan bersamanya, kita menemukan bahwa kekuatan kita bukan dari diri sendiri, tapi dari Dia. 3. Tahan uji. Karakter yang terbukti. Ketekunan yang diuji berulang kali akan menghasilkan tahan uji, yaitu karakter yang teruji dan dapat dipercaya. Seperti logam yang dicetak berulang kali hingga menjadi kokoh, iman yang tahan uji tidak lagi rapuh. Orang yang tahan uji memiliki keyakinan yang dalam bahwa Tuhan itu setia, apapun yang terjadi. Banyak tokoh Alkitab menjadi teladan tahan uji. Misalnya, Yusuf yang dikhianati saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjara karena fitnah. Tetapi
tetap setia kepada Tuhan. Pada waktunya, ia melihat rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. 4. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Dari tahan uji, muncullah pengharapan. Tapi ini bukan pengharapan yang kosong atau rapuh seperti janji manusia. Ini adalah pengharapan yang berakar pada kasih Allah yang kekal. Paulus menegaskan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini artinya, pengharapan kita bukan sekadar optimisme, tapi keyakinan yang dijamin oleh kasih Bapa sendiri. Kasih Allah inilah yang membuat kita berani berkata seperti Daud, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Refleksi pribadi. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang berada di tahap pertama, kesengsaraan. Anda belum melihat hasilnya, belum merasakan pengharapan itu. Tapi ingatlah, rantai emas rohani ini bekerja secara berurutan. Kesengsaraan yang Anda alami bukanlah akhir cerita. Tuhan sedang membentuk ketekunan dalam diri Anda. Ketekunan itu akan melahirkan karakter yang tahan uji. Dan pada waktunya, Roh Kudus akan meneguhkan pengharapan di hati Anda, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Aplikasi hidup. 1. Hadapi penderitaan dengan iman, bukan kepahitan. Berdoalah, "Tuhan, ajarku melihat rencanamu di balik semua ini." 2. Latih ketekunan setiap hari. Tetap setia berdoa, membaca firman, dan melayani, meski hati sedang lelah. 3. Bangun karakter tahan uji dengan belajar percaya kepada Tuhan di tengah ujian kecil maupun besar. 4. Pegang pengharapan yang dijamin kasih Allah. Ingat, janjinya tidak pernah gagal. Penutup dan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa kesengsaraan bukanlah akhir, tetapi awal dari pembentukan iman kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tekun, tahan uji, dan selalu memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Curahkan kasih-Mu melalui Roh Kudus di hati kami, agar kami tetap teguh di tengah badai hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini menguatkan hati Anda, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat atau keluarga yang membutuhkan pengharapan di tengah kesulitan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.